Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Hari ini bertemu lagi dalam acara saling mengingatkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman di dalam surat An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan jika seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidaklah ada seorang pun di antara kamu yang bersih daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi walakinallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan kepada siapa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membersihkan daripada sifat-sifat buruk kepada siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dilahirkan dalam keadaan dhalun, sesat. Tidak ada petunjuk hidayah. Namun apabila kita meminta hidayah kepada Allah, fastahdikum, kata Allah, mintalah hidayah kepadaku, maka ahdikum, aku akan meminta hidayah, akan memberikan hidayah kepada kalian semua. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kamu tidak berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah, dan tidak ada usaha kamu dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan jahat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya kepada siapa orang saja. Namun ketika orang itu minta hidayah kepada Allah, berusaha untuk menghindari dari perbuatan keji dan mungkar, maka lakinnallaha yuzakki may yasha, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan sifat-sifat buruknya, membersihkan daripada kejahatan pada dirinya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam diri manusia setiap hari ada yang datang kepada kita, yaitu setan dan malaikat. Ketika datang kepada kita, yaitu setan, maka setan senantiasa membisikkan daripada kejahatan. Namun malaikat ketika datang kepada kita,
membisikkan atas jalan-jalan hidayah yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitani bi ibni Adam lamitan." Sesungguhnya setan itu datang kepada Nabi Adam untuk mendekatinya menjadi satu kawan. Walil malaki lamitan, begitupun juga malaikat datang kepada manusia untuk menjadi temannya. Tinggal kita milih teman setan atau teman malaikat. Fa'ammal lamitu syaitanu, maka adapun daripada datangnya setan kepada kita itu bi'adi syarri, itu mengajak daripada keburukan-keburukan, wa takdzibul haqqi, dan juga mendustakan perkara-perkara yang hak. Tetapi wa ammal lamitul malaki, tetapi datangnya malaikat kepada kita yaitu untuk bi'adil khairi, mengajak daripada kebaikan-kebaikan, wa tasdiqul haqqi, dan membenarkan daripada perkara yang benar, yakni mengajak kejujuran. Setan mengajak daripada kesesatan dan mendustakan kebenaran, tapi malaikat datang kepada kita pengen menjadi teman kita karena dia mengajak daripada kebaikan dan membenarkan daripada perkara yang hak. Faman wajada hadza, maka barang siapa yang mendapatinya malaikat sebagai teman kita, falya'lam, maka ketahuilah bi annallaha, karena itu adalah fa innahu minallahi ta'ala, karena itu adalah sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waman wajadal akhara, dan barang siapa yang menemukan setan atau didatangi setan atau setan mendatangi kita untuk mengajak sebagai temannya, maka falyasta'id billahi, maka hendaknya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu adalah merupakan godaan setan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita sebagai orang yang beriman, sebagai manusia yang diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita ingin mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, adalah kita hendaknya memilih teman kita adalah malaikat. Ketika datang membisiki kita kebaikan-kebaikan, maka segera kita jemput, kita sambut kebaikan-kebaikan itu dengan kata marhaban ahlan wasalan, wahai kebaikan, itu dari bisikan malaikat. Tetapi ketika kita ada bisikan-bisikan kejahatan dalam hati kita, kita pengen berjudi, kita pengen mabuk, kita pengen berzina, itu adalah ajakan-ajakan, bisikan-bisikan daripada setan. Maka hendaknya jauhi, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bujukan-bujukan setan yang terkutuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada lagi musuh-musuh yang ada pada diri kita juga, mesti kita dimusuhi. Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahwa masih ada 4 daripada godaan-godaan yang akan datang kepada kita dan kita jadikan musuh bersama buat kita, yaitu yang pertama, ajakan daripada perkara-perkara dunia yang kadang-kadang menipu kita dan menyesatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu silau terhadap daripada kemewahan-kemewahan dunia. Karena apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan-kesenangan yang sedikit saja yang menipu kepada kita. Siapa yang mengatakan bahwa dunia itu menipu? Bukan saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa dunia itu adalah merupakan musuh ataupun juga dunia itu menipu kepada manusia.
Siapa saja yang terlena dengan manisnya dunia, maka dia akan disesatkan oleh mewahnya dunia. Namun jadikanlah dunia itu sebagai jembatan. Mestinya kita harus bisa mengalahkan daripada kemauan dunia. Bukan dunia yang mengalahkan kita, tapi kita harus bisa mengalahkan daripada dunia itu. Karena apabila dunia itu bisa mengalahkan kita, kita terlena dengan segala-galanya. Namun apabila kita yang dapat mengalahkan dunia, maka dunia akan menjadi kawan buat kita. Dunia akan menjadi jembatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan disedekahkan, dengan punya sifat dermawan, maka dunia itu menjadi jembatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Musuh lagi yang kedua adalah nafsu. Ya, nafsu yang ada pada diri kita mesti kita harus dimusuhi, harus musuhi, dan kita harus bisa mengalahkan daripada nafsu kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu." Dan tidaklah setiap manusia itu mempunyai daripada kebaikan. Saya pun juga demikian. Wa ma ubarri'u nafsi, tidaklah ada daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri saya. Tetapi inna nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu yaitu senantiasa mengajak kepada keburukan-keburukan. Kemudian yang ketiga, kita harus memusuhi, menjadi musuh bersama, bahwa ada musuh lagi yang nyata lagi, yaitu musuh daripada makhluk yang bernama jin dan juga makhluk yang bernama manusia. Inilah musuh yang bernama manusia dan musuh yang bernama jin. Mesti kita jadikan musuh juga. Kalau musuhnya yang berbangsa jin, maka jin itu menggoda manusia lewat bisikan-bisikan hati. Tetapi yang perlu kita waspadai oleh kita semua adalah ketika datang kepada kita setan yang berbentuk manusia. Kenapa? Karena setan yang berbentuk manusia itu menggoda kepada kita itu terang-terangan. Menggoda dengan berhadapan langsung, menggoda dengan tatap muka, mengajak kita semua untuk mengajak daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Kadang mengajak kita kepada perjudian, kadang mengajak kita kepada mabuk-mabukan, kadang mengajak kita kepada perzinahan, dan mengajak daripada perbuatan-perbuatan keji yang lain. Maka setan yang berbentuk daripada jin itu menggoda kita hanya dengan membisikkan dalam hati, tapi manusia terang-terangan menggoda kepada kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan jin itu menggoda manusia hanya dengan membisikkan dalam hatinya, tapi setan manusia menggoda manusia itu terang-terangan. Sebentar lagi mau bulan puasa nih. Banyak manusia-manusia yang menjadi setan, mengajak manusia yang lain untuk sama-sama menjadi setan juga. Itu menggoda supaya manusia yang lain jangan melakukan puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka nantiasa kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai tergoda dengan perbuatan-perbuatan yang keji, tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada godaan-godaan setan dan godaan manusia yang sudah menjadi setan. Sebelum ditutup, kita sama-sama bersolawat lagi atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saduna fid dunya, fauzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Demikian. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.